Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurfaizah Afindah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara menjawab soal 12.4 dari buku Akuntansi Keuangan Menengah oleh Dwi Martani. Dari soal 12.4 diketahui bahwa PT Hindia mempunyai pinjaman bank dari Bank Pasifik sebesar 2,5 miliar, diperoleh pada tanggal 1 Januari 2011, berjangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga 10%. Karena kesulitan keuangan yang dihadapi pada akhir tahun 2018, perusahaan meminta agar bank bersedia merestrukturisasi utang. Berikut adalah beberapa alternatif restrukturisasi yang berlaku tanggal 1 Januari 2019. Dalam kurung, masing-masing alternatif tidak terkait satu sama lain. Untuk alternatif yang pertama, bank bersedia menerima mesin milik perusahaan untuk melunasi seluruh utang perusahaan. Nilai wajar mesin sebesar 2 miliar, sedangkan harga perolehan dan akumulasi penyusutan mesin masing-masing sebesar 2,8 miliar dan 700 juta. Untuk alternatif yang kedua, bank menyetujui untuk mengurangi pokok pinjaman menjadi 2,2 miliar dan mengurangi tingkat bunga menjadi 8%. Dan alternatif yang ketiga, bank menyetujui untuk menghapuskan kewajiban perusahaan membayar bunga atas pinjaman tersebut selama sisa jangka waktu 2 tahun. Berikut jurnal untuk alternatif 1. Bank bersedia menerima mesin milik perusahaan untuk melunasi seluruh utang perusahaan. Nilai wajar mesin sebesar 2 miliar, sedangkan harga perolehan dan akumulasi penyusutan mesin masing-masing sebesar 2,8 miliar dan 700 juta. Di sini kita sebelumnya harus mencari apakah perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dalam pelepasan aset, yaitu dengan cara nilai wajar dikurangi nilai perolehan. Nilai wajar mesin sebesar 2 miliar dikurangi nilai perolehan sebesar 2,8 miliar. Dengan begitu, perusahaan mengalami kerugian sebesar 800 juta. Untuk itu, jurnalnya tertulis utang bank sebesar 2,5 miliar dan kerugian pelepasan aset sebesar 800 juta pada aset 2,8 miliar dan laba terrestrukturisasinya sebesar 500 juta rupiah. Selanjutnya untuk jurnal alternatif 2. Bank menyetujui untuk mengurangi pokok pinjaman menjadi 2,2 miliar dan mengurangi tingkat bunga menjadi 8%. Sebelumnya kita harus menghitung hutang bunga per tahun sebelum dan setelah restrukturisasi. Hutang bunga per tahun sebelum restrukturisasi yaitu 2,5 miliar dikali 10% sama dengan 250 juta rupiah. Dan hutang bunga per tahun setelah restrukturisasi sebesar 2,2 miliar dikali 8% sama dengan 176 juta rupiah. Dengan begitu dapat diketahui jurnal sebagai berikut. Utang bank sebesar 2,5 miliar, utang bunga bank 250 juta, pada utang bank restrukturisasi sebesar 2,2 miliar, utang bunga restrukturisasi sebesar 176 juta, dan laba restrukturisasi sebesar 374 juta.
Dari jurnal tersebut dapat diketahui bahwa pada sisi debit terdapat utang bank dan utang bunga bank yang belum terrestrukturisasi, sedangkan pada sisi kredit terdapat utang bank dan utang bunga yang telah direstrukturisasi, sehingga perusahaan mendapatkan laba restrukturisasi sebesar 374 juta rupiah. Kemudian yang terakhir, jurnal untuk alternatif 3. Bank menyetujui untuk menghapuskan kewajiban perusahaan membayar bunga atas pinjaman tersebut selama sisa jangka waktu 2 tahun. Dengan begitu, kita harus mengetahui bunga per tahunnya dengan cara 2,5 miliar dikali 10% sama dengan 250 juta. Kemudian 250 juta rupiah ini dibagi dengan jangka waktunya 10 tahun sama dengan 25 juta. Jadi 25 juta ini masih hitungan tiap tahunnya. Apabila jangka waktu 2 tahun berarti sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, jurnal yang ditulis utang bank sebesar 2,5 miliar dan utang bunga bank sebesar 250 juta pada utang bank restrukturisasi sebesar 2,5 miliar, utang bunga restrukturisasi sebesar 50 juta, dan laba restrukturisasinya sebesar 200 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.